warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabul fadilah, akhillah al-mukarram, dari Bapak dan Guru Haji Mukhlasin As-Saulani yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Mungkin pelungguh belum mengenal beliau. Beliau niki tamu kita dari Sulawesi. Kebetulan tiang satu kelas di Madrasah Sholatiyah dulu. Kebetulan datang ke Lombok sehingga langsung tiang bawa ke sini. Kita dapat berkah. Para penggelingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh remaja yang tiang hormati, Nini Mami, sanak bija, hadirin hadirat, para jamaah zikiran dalam rangka malam ketiga dari meninggalnya ayahanda kita Ama Qadri, yang mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Tengiring barang-barang bersyukur. Alhamdulillah tiang pelungguh sami masih dican sehat wal afiat, masih dican kesempatan untuk bisa hadir dalam zikiran setiap malam. Insyaallah mudah-mudahan tabau sampai tutup malam ke-9 nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kehadiran kita ini sangat bermanfaat bagi almarhum dan bermanfaat juga untuk tiang pelungguh sami. Dalam satu riwayat, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan pertolongan orang-orang yang masih hidup, maka celakalah orang yang sudah meninggal dunia. Artinya orang sudah meninggal dunia niki para jamaah menunggu pertolongan dari tiang pelungguh sami. Mereka ya tergantung amal sih sebenarnya. Kalau sudah banyak amalnya, ya insyaallah selamat ya. Tetapi walaupun marak nika, walaupun saya almarhum niki misalnya udah banyak amalnya, lagu tetap ngantih kiriman pelungguh sami, tiang pelungguh sami selapu dah. Ngantih, malah dalam riwayat malam niki almarhum niki diizinkan untuk turun untuk melihat keluarga-keluarganya, ya, untuk melihat tetangga-tetangganya. Enggih lagu tiang pelungguh sami det bausit kita mbe tahu almarhum mungkin niki wallahu a'lam. Tapi menurut riwayat beliau melihat tiang pelungguh sami. Kehadiran tiang pelungguh sami yang begini ramai, alhamdulillah. Kekompakan pelungguh sami le jamaah lombas niki luar biasa. Tiang sangat apresiasi luar biasa niki, jang kenden semai tahu reme jamaah niki. Alangkah bahagianya almarhum mungkin niki ya melihat pelungguh sami yang datang untuk mengirimkan bingkisan zikir dan seterusnya. Hadirin hadirat hafizakumullah. Li dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man i'tana bil amwat bidzikri was sadaqati wa tilawatil Quran qayyadallahu ta'ala man i'tana bihi ba'da mautih. Saya samilu tolong semeton jarit sasampun ninggal dunia, baik dengan zikir sampun alhamdulillah oleh malam pertama, bahkan dari sejak prosesi pemakaman
kita iringi dengan zikir. Ya. Man iktana bil amwat bidzikri wa bis sadaqah, dengan sedekah. Alhamdulillah, bilang malam sedekahan. Alhamdulillah, menjadi kebiasaan yang pelungguh sami di menarak dengan ninggal dunia litun terjelau jauh pelangar, litun jauh beras, enggi ada sanjau sekobok dua kobok terkumpul-kumpulan bega jarin. Ini temau jangka seton separuh, nggih. Alhamdulillah, ini lebih separuh. Ini yang kadang-kadang tidak ada mungkin di tempat lain, tapi di kita alhamdulillah. Nggih. Niki termasuk taman dalam hadis baru niki. Man iktana bil amwat bidzikri was sadaqah. Daka benar semakin paran ke bid'ah doang si batur. Nggih. Paran ke bid'ah. Bekenan hadis niki lamun bid'ah. Ya. Saya bantu semeton jani sasampun ninggal. Nggih. Dengan zikir, dengan sedekah. Cara payat suruh demen tumuman dong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan, langsung ibu-ibu tanpa diaba-aba langsung demak sador aparan isin si beras, masya Allah, beret berdelok. Mudah-mudahan nih kita tetap ada yang tetap barang-barang niki para jamaah. Ini dalam rangka juga kita mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nggih. Kesurut saling bantu. Nggih. Nah, sehingga itu yang dipakai untuk roh makin bilang malam. Bahkan oleh jelun meninggal niki terawahan. Iya teperiapan niki. Napi teperiap niki beras terjauhan jamaah niki pelanggar. Jadi ini menolak pendapat orang yang membid'ahkan orang makan di dalam prosesi pemakaman. Ada sebagian yang mengatakan haram temangan le tempat musibah. Ia dengan pesusah dengan kenyang susah. Ayo nin lagu den man kaji dan secara mendalam. Saat terpriap niki napi, saat terjauh isi masyarakat, saat jauh jamaah, ia terpriap. Jadi ndek tuah pesusah sahibul musibah. Enggi kita bantu kembali namput payah meriap sang nara jaga keluarga sak jauh-jauh. Kadang-kadang lek dayan gunung oleh datang. Musuh gerah tak suruh ngaput. Coba. Musuh gerah tak lalu suruh lalu jokto lek restoran lalu mangan. Kan tak mungkin. Nggih. Atau ada aluran yang mengelor dengan kan kelapahan. Mana bentuk sambutan kita kepada tamu sehingga terperiap. Nabi terperiap berasa terjauh. Saya meriap, ente sahibul musibah. Sahibul musibah aja kita biarkan mereka biar dia tenang. Saya meriap tetangga. Niki juga termasuk dalam hadis baru. Mani'tana bil amwat bidzikri was sadaqah wa tilawatil Quran. Saketelu dengan membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah yasinan kita. Oh, len acara pemakaman dah baca kulhu, baca kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Semakin terus yasinan bilang malam. Ini sudah mengamalkan yang ketiga tadi. Wa bitil Quran. Nggih. Qayyadallahu ta'ala man i'tana bihi ba'da mautihi. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan untuknya, untuk pelungguh sami kita semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti orang yang akan mengurus kita, orang yang akan mensedekahkan kita, orang yang akan menzikirkan kita, orang yang akan membacakan kita Yasin. Maka masuk di sini dalam ayat wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Iya dan tekawi ayat niki. Bukan berarti ayat ini menjelaskan bahwa tidak bisa sampai bacaan zikir orang yang menghadiahkan kepada orang mati. Iya pendapat sebagian ustaz. Ara ustaz sa anu niki saparan selapu bid'ah onanya. Selapu haram. Ada di YouTube itu, oh keras ngati ini aja. Dan kangen tidak ada artinya baca Yasin. Dalilnya apa? Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a. Iya kawin dalil ayat sabaru niki.
bahwa tidak akan ada yang didapatkan oleh manusia itu kecuali sesuai dengan pekerjaan dia. Tapi terlalu sempit dia mengartikan. Apa maksudnya luas ayat baru nikah? Wa anna laisa lil insan illa ma sa'a, artinya apa yang akan kita dapatkan besok adalah hasil jerih payah kita. Kita dizikirkan besok karena kita rajin zikir. Itu maksud ayat nikah. Ampun datang dengan lema, Allah menggerakkan hatinya untuk datang kepada kita. Kenapa? Karena kita dulu sering mendatangi orang yang sedang terima musibah. Dia menara dengan meninggal dunia aja. Lepas kayak pegawaian, terus mulai tukang kali kubur nyerahkan, lalu kali kubur sagirang mandian nyerahkan mandian. Ya Allah, nikis nikmat luar biasa para jamaah. Nggih. Nah niki, sebenarnya hendak mau ridhan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat hafizakumullah. Yasinan niki para jamaah banyak dijelaskan dalam Fadhailus Suwar. Yasin niki lamun terbaca waktun dengan sakenyengke sakaratul maut. Itu maksud daripada hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Ala mautakum di sana maksudnya inda sakratil maut. Waktu dengan kenyakan ngangkot niki, ngangkot tercabut nyawa niki, bacakan Yasin. Kenapa? Karena pembacaan Yasin di sakratul maut niki akan mempercepat dan mempermudah keluarnya roh. Niki manfaatnya. Ya ampun, namun tunggu dengan jaga sakratul maut, dendek nyerang nangis doang. Ini tangis nggak doang, lu ndak baik baca-baca Yasin. Justru yang diinginkan oleh keluarga kita yang sedang sakratul maut niki adalah bantuan berupa bacaan Yasin. Bawa kau lamun ngangkot ruanya nyerek wah. Demak Quran, bacakan Yasin terus, karena itu akan mempermudah keluarnya ruh. Saya ingat saran ruh niki para jamaah, ya Allah, dalam riwayat disebutkan bahwa keluarnya ruh niki ibarat kulit bembek sakenyang ketes terpisah dari isin niki. Nabi bahasan kita kenyangkan sakta teluke ni ia ibarat dengan cabut nyawa nika dan panas menurut riwayat niki para jamaah. Sehingga menurut di dalam kitab Daqaiqul Akhbar jengkeun sak tepandi niki datengan roh niki. Nabi basen roh niki nyurak lagu dengah si tukang pandi. Nabi basen, "Ala mahlan ya ghassal, fa inna jasadi mahruqun binaz'ir ruh." Enak-enak kamanten pandi ku wahai tukang pandi basen. Sehingga awak ketia baru enggak tingkah geseng. Isi panas sesaran pencabutan roh niki. Ya ampun tukang pandi, didik gemes lalu. Nyosok batur, mendesak osok, mendesak mopo. Ya ampun sunatan, lamun tukang pandi niki aden kawi lapis ime, kawi kain yang agak lembut, itu dipakai. Tuh ngosok. Ada ndak persiane kungkun niki kawi kateng bat lah nane Jawa luwek kateng bat nggih, atau mulai anu niki leko niki apa lantek rokok. Rokok nih kareko. Dendek kawis penyae, dendek kawis paku. Enggih. Karena dia merasakan jasad niki walaupun sudah berpisah dengan rohnya, tapi dia merasakan. Enggih. Saya nggak sak teboyan si roh nika datang kan. Bahkan dalam satu riwayat niki yahulu haula darihi sahran, dia akan berkeliling di sekitar rumahnya sebulan. Terus dia akan melihat. Nggih, nah ponara istilah mitu, nyiwa, nyatus, metang dasa, yang ponara istilah haul, wahara doang niki dasar niki para jamaah. Ndek napa bid'ah maraunin dengan makin niki, enggih sedikit bid'ah, sedikit bid'ah, enggih. Nah niki. Jadi lamun terbaca Yasin waktu sakaratul maut itu mempermudah. Nah waktu
selesai pemakaman, di sana juga kita dianjurkan untuk baca Yasin. Di menah tertutup, selesai baca talqin, selesai takziah, sendekman bubar, aden keluarga dan dendek milu bubar. Ada ngendot juluk to keluarga baca Yasin. Kenapa? Karena pembacaan Yasin di saat pemakaman atau selesai pemakaman, ya, itu akan memperingan nggih fitnatul qabri. Memperingan fitnatul qabri. Luar biasa saran Yasin niki para jamaah. Luar biasa. Alhamdulillah tetap di Yasinan marak niki terus. Nggih. Nah, jadi sunatan baca Yasin waktu sakaratul maut, waktu selesai penguburan, nggih. Kapan juga? Nggih, sebutan dalam riwayat bagi bijajarin niki dendek lupa baca Yasin bilang malam Jumat. Nggih. Bilang malam Jumat tetepan niki. Karena dalam riwayat man qara'a surat Yasin fi kulli jum'atin kutiba lahu baran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca nina amak ni Yasin bilang jelo Jumat atau bilang malam Jumat, kutiba lahu baran, akan tertulis anak ini sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun mungkin waktu masih hirup dengan toaan dia sempat berbakti. Nggih. Waktu nirup dengan toaan, nggih jarang ingat teh. Nggih. Pas meninggal dia pun sadar, nggih. Nah, bagaimana cara berbakti lamun meninggal dunia dengan toa saja? Tetap bacaan Yasin bilang malam Jumat. Minimal itu. Nggih. Jelas sudah dalam riwayat niki. Saya bacaan aman Yasin fi kulli Jum'atin, setiap Jumat, kutiba lahu baran, orang ini tertulis sebagai orang yang berbakti. Iya, ampun ara istilah Yasinan setiap malam Jumat. Tetap niatan nih gitu ah. Di masjid. Nah iya, di masjid bareng-bareng kegiatan baun. Nggih. Saya nggak mau tulis balik mesat-mesat kadang-kadang ini sabot. Nggih, haruan ketunggulan si YouTube. Ketunggulan si WhatsApp. Nggih. Ya, iya, anak tembala macam, enggimu sa anak doang, bareno sa tawaan, inaan bare begampung-gampung, susah burung Yasin payu, enggi. Nah, jadi di masjid kumpul bareng-bareng Yasinan, dan hadiahan, jok keluarga jarit selapun, sasampun ninggal dunia. Dalam riwayat para jamaah bilang malam Jumat datangan almarhumah niki tole judun lawang datang nganjeng. Tarahamu alaina fi hadhihi al-lailah basad. Kasihan kayak gamak jok aku malam seni basad. Datang dia. Ndek napa sak baru ninggal doang. Ina amak apa baru selai-laik datang kan. Dia judun lawang datang nganjeng. Aneh gamak anak kesugol kan Yasinan julu. Ya Allah, enggak mudah-mudahan enggih remaja masjid tetapkan itu Yasinan setiap malam Jumat. Luar biasa le lomba niki. Remaja-remajanya enggih mau iya tuh tekawih kelambi seragam menu tuh. Enggih. Enggih. Seragam ke sekolah ruan. Ruan mau Yasinan Allah, mau segera nenda lila atau anggaring. Milun naik satu nenda enggih mu ande tetap marak niki full masjid setiap malam Jumat. Alangkah bahagianya keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia para jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Enggih mau ndek nak belo atur tiang enggih hara batur tang niki Tuan Guru mukhlisin, makin beliau yang akan memimpin zikir dan doa. Nggih. Ya, jadi sekedar diki atur tiang para jamaah, mudah-mudahan napi yang tiang sampaikan niki ada manfaat. Nggih. Dan insyaallah ya subhanallah seberak ngonek nidap. Nggih. Arah ibu-ibu jadi di bayi melet rombo, melen jangken tutuk doang. Ibu-ibu, jadi teman setengah.
Enggih. Allahu Akbar nggih. Nah, tarung bos kedi menu. Jadi kalau nenda ibu-ibu aja. Enggih. Endah cara ndak bakti jok dengan toa tesebutan le dalam sebuah riwayat enggih. Tegirang-girang sedekahan. Lamun te bersedekah terniatan jok dengan para jamaah enggih. Itu saat bersedekah tetap temau. Ina amak tu tetap mau full, ndak nak kurang kan. Pira je mau dia ya mau ni. Anden dah sedekahan. Nik tamaan ni nak ke jak masjid satu siu. Tamak satu siu. Pira je samula ya ada pahala. Anden ndak niatan ni nak demi salah tebeng se. Enggih. Pira je maut pahala anda tak bersedekah untuk diri pribadi, ia ya tak mau pahala, mau malik dengan toa tian mau. Muaraan tebai niatan jak dengan toa tetap dengan toa, tebai dendek sebut tadi niatan dengan toa ko tetap ni tak mau pahala. Malah lamun da umrohan dengan toa misal atau tahajian dengan toa itu badalan niki maut 10 kali lipat dengan toa mau seke full mau haji misal kita badalan full mau haji niat seke kita mau 10 kali lipat nu si hebat saran pahala ndak beraparan sedekahan dengan toa atau tahajian dengan toa para jamaah enggi angka lamun ara isi tejak badalan dengan toa di dalam sebuah riwayat saya badalan dengan toaan haji para jamaah enggi. Maka setelah selesai dong tebadalan niki busyiralahu lalu tebeng berita gembira kepada orang tua kita nih wah tak tahajian si anak kemeni tebadalan si anak kemeni ni pahala haji dapat dia full pahala haji enggih dan anaknya ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. No si hebat niki agak sila dedet bayi lupa mau endah para jamaah mun temele temurahan rezeki dendek lupa doa dengan toa setiap selesai sembahyang. Saya tetap ingat dengan toa setiap selesai sembahyang mendoa akan diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya girang lupa dengan toa, ndek cara girang doa akan dipersulit rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas niki dalam riwayat para jamaah. Angka mele murah rezeki ndek dendek lupa tetap doa dengan toa dia bilang tak selesai sembahyang enggih dedek tabot niat terus dengan toa enggih mendet jak tahu bahasa Arab bahasa Sasak bahasa Indonesia ya Allah ampuni gama dengan toa ya Allah kaji tunas ya Allah berikan dia tempat yang sebaik-baiknya dalam kubur ya Allah para nikah tetap saya tetap ingat dengan toa insyaallah dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baun jadi monggo nemong. Niki dengan doa niki ya Allah angka mun temele aparan tican berkah aja dengan doa para jamaah. Iya tok berkah sangat luar biasa. Nggih, yang pun di antara sanden wah pisah di dalam Al-Qur'an para jamaah selalu anishkurli wali walidayya. Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Ya tetap disebut bergandengan dalam Al-Qur'an. Kemben si santer lalu perlu saran bersyukur jokina amat. Segera niki para jamaah kurang lebih mohon maaf nanda jangan dembut rombok malik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.